kan? Dan apabila memang dibutuhkan di situ ada gemuk ya, kalian punya gemuk atau kalau bahasa saya sih gemuk ya dulu. Ada stemplet, bisa untuk sedikit bagian sininya. Bagian sininya dikasih stemplet atau gemuk. Supaya apa? Supaya licin. Sedikit saja sebelah sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, channel Ajar Finish, yang selalu memberikan pengalaman-pengalaman tentang pribadi. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara membersihkan spray gun. Di sini ada dua macam spray gun, yaitu untuk tabung bawah dan juga ada tabung atas. Kalau secara penggunaan itu tergantung masing-masing lebih pilih suka yang mana, silahkan. Tapi kali ini saya hanya akan terfokus ya untuk cara membersihkannya saja, atau cara mencuci spray gun dari kotoran-kotoran cat. Bagian-bagian mana yang perlu dibuka dan bagian mana yang tidak perlu dibuka apabila memang tidak penting untuk dibuka. Tapi pada dasarnya ini baik yang tabung bawah maupun untuk yang tabung atas, cara pembersihannya adalah sama. Maka saya hanya akan memberikan satu saja ya, karena pada dasarnya sama. Maka saya ambil untuk yang ini saja. Ini kesini dulu. Nah, ini akan saya gunakan. Yang pertama, kita siapkan dulu thinner atau tempat. Ini tempat diisi thinner. Nanti untuk merendam, untuk membersihkan bagian-bagian dari spray gun ini. Nah, bagian-bagian mana yang perlu kita buka? Yang pertama ini adalah kita buka dulu tabungnya. Dan ini penting sekali bagi pemula. Penting sekali bagi pemula supaya dalam merawat spray gun itu tidak cepat rusak. Maka akan saya berikan contoh cara membersihkannya atau cara merawatnya supaya lebih awet. Dan juga tidak menutup untuk para senior-senior yang sudah ahlinya dalam bidangnya, itu silakan nanti dibantu dalam komen-komennya untuk lebih sempurna dengan pengalaman-pengalaman kawan-kawan semua, supaya adik-adik kita atau siapapun yang sedang belajar atau bisa dikatakan masih pemula, itu lebih paham dan lebih lihai dalam menggunakannya, dalam merawatnya. Nanti untuk yang lebih senior silakan ya, untuk bantu komen-komennya, untuk pemasukannya, untuk membantu para pemula yang sedang belajar. Nah, setelah tabungnya dibuka, maka kemudian kita buka kepala nozzle-nya atau tutup nozzle-nya nih. Kita tutupnya, kita masukkan ke thinner. Tapi supaya lebih jelas, nanti saya akan pindahkan ini ke yang lebih dekat. Nah, ini thinnernya di sini supaya nanti lebih jelas di gambarnya. Ini kepala nozzle-nya ya. Nih.
bersihkan. Dan ini tabungnya masukkan ke, direndam dulu ke thinner, kita sisihkan dulu. Selanjutnya setelah nozzle-nya kita buka, kepala nozzle-nya kita buka, tutup nozzle, nah, baru kita buka nozzle-nya ini dengan menggunakan kunci. Sering diproyek, maka kita buka. Nah, ini buka urutannya, buka langsung direndam di thinner. Setelah itu kita baru buka jarumnya, kita juga direndam di thinner. Nah, ini kan kasar peset. Dan untuk yang ini jangan sering dibuka. Kalau memang untuk baut ini jangan sering dibuka karena rawan sekali dengan bocor, karena di dalamnya itu ada sealnya. Sealnya itu yang mengembang bocor. Kalau memang tidak diperlukan atau dibutuhkan, itu jangan dibuka. Dan juga yang ini rawan. Setelah kita buka semua, nah ini spregannya, gagang spregannya juga kita rendam di thinner. Nah, masuk supaya luntur cat kotoran-kotorannya. Lalu kita bersihkan masing-masing onderdil bagian dalam ini secara urut. Kita gunakan sikat gigi atau kuas juga bisa, kita bersihkan. Dan ingat, jangan, ini lubang-lubang ini kan ada lubang. Lubang-lubang ini jangan dicolok-colok pakai kawat atau pakai, jangan dicolok pakai kawat ataupun apa yang biasa disebut bindrat ya, kawat ataupun apa. Karena ini nanti bisa merubah atau membuat catnya itu keluarnya tidak normal. Karena apa ini? Karena nanti bisa melebar lubangnya. Kalau lubangnya ini bisa melebar, maka tidak akan maksimal hasilnya pengeluaran catnya. Cukup disikat-sikat, ataupun kalaupun misalnya mau dicolok karena rapat susah, itu sebaiknya pakai kalau saya menggunakan biasanya pakai, setelah direndam itu icuk ya, pakai sapu icuk juga bisa. Tapi kalau pakai kawat itu rentan. Pakai jarum peniti bisa, itu kan ujungnya kecil, yang penting jangan sampai merusak. Intinya jangan sampai merusak lubang ini. Tidak rapat lagi, sudah bolong, maka ini selesai. Baru kita sisihkan lebih dulu. Kemudian ini jarumnya kita bersihkan dulu. Ingat, membersihkan jarumnya itu jangan sekali-kali menggunakan amplas, karena bila menggunakan amplas juga akan menjadikan haus, aus, bukan haus, aus. Jadi kalau aus itu nanti juga keluarnya cat itu tidak bagus. Jadi cukup pakai kain, dibersihkan seperti ini. Jangan sekali-kali pakai amplas.
misalnya ada yang membandel itu disikat saja atau dikuas. Wah, ini baru nozzle-nya. Dan ini juga untuk membersihkan lubang-lubangnya, ini kan banyak lubangnya. Ini juga jangan dicolok-colok ya, pakai kawat atau apa itu jangan. Lebih baik pakai pokoknya kalau mau dicolok itu menggunakan sapu ijuk atau apa yang tidak merusak lubang ini. Pokoknya diameter lubang ini jangan sampai berubah. Karena kalau sampai berubah dan jarumnya ini diamplas, dibersihkan dengan amplas akan aus, maka akan tidak bagus pengeluarannya cat karena tidak seimbang. Nah, ini udah bersih, udah sisihkan. Kemudian ini juga lubang bautnya. Pernya. Lalu setelah ini sudah dibersihkan, baru ini. Nah, ini gagang pistolnya, tembakannya kita bersihkan. Udah bersih. Kemudian baru kita siapkan lap. Ini karena saya memberikan contoh untuk yang punya spregan 1. Kalau spregan 2 nanti bisa dibantu untuk angin ya, untuk jadi ditembak, pembersihannya ditembak pakai angin. Yang ininya buat nembak angin. Misalnya nih kalau yang punya 2, ini kan 1 diambil kalau udah dibersihkan, terus untuk disemprotkan dengan angin, cos, semuanya cos, dan ini juga cos, semua bisa dibantu. Tapi kalau untuk yang punya 1 spregan, ini ya dilap saja yang bersih dengan menggunakan kain yang lembut atau kain bar yang lembut sampai bersih. Ini untuk yang punya spregan 1. Membersihkan spregan dengan cara hanya menggunakan lap tanpa bantuan kompresor. Membersihkannya, kompresornya mulut. Dan setelah selesai dibersihkan baru kita pasang kembali.
Pemasangannya juga harus urut. Yang pertama, kita pasang nozzle dulu supaya nanti mudah dalam memasangnya jarum. Nah, ini nozzle-nya pasang dulu. Kita kencangkan. Nah, baru kita masukkan jarum. Kemudian kepala nozzle. Tuh sudah ringan kan? Dan apabila apabila memang dibutuhkan, di situ ada gemuk ya, kalian punya gemuk atau kalau bahasa saya sih gemuk ya dulu, ada stemplet, bisa untuk sedikit bagian sininya dikasih stemplet atau gemuk. Supaya apa? Supaya licin. Sedikit saja sebelah sini biar enteng. Nah, cuman jangan terlalu banyak. Nah, kasih aja gemuk, tapi jangan terlalu masuk ke sini. Dan ini tidak akan berpengaruh pada hasil cat. Karena apa? Karena ini tidak berhubungan dengan cat, tidak bersentuhan dengan cat materialnya. Cukup di bagian sini kan, nanti ketemunya di bagian sini. Jadi lebih enteng atau lebih ringan. Nah, kebetulan karena ini tidak ada gemuk, saya ya tidak menggunakan, tapi karena sudah bersih, ini sudah enteng. Gelap. Lap manual, tidak menggunakan kompresor. Nah, ini udah bersih, lalu kita pasang. Nah, jadi ini sudah enteng nih, sudah enteng, sudah bersih. Yang sebelumnya itu ada contoh yang sebelumnya lama nggak dibersihkan, itu agak berat ini. Nah, ini tuh berat, belum dibersihkan, ini banyak kotoran-kotoran cat tuh, beratnya tuh kan? Karena tidak langsung dibersihkan. Nah, ini untuk tabung atas ini sama prosesnya, hanya saya berikan contoh salah satu saja. Sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan silakan untuk bagi yang banyak pengalamannya, yang sudah senior, untuk membantu adik-adik kita, kawan-kawan kita yang sedang belajar atau pemula, silakan komen untuk membantu mempermudah dalam pemahaman, khususnya untuk para pemula. Dan untuk yang ingin tahu cara penggunaan pengaturannya, fungsi-fungsi daripada masing-masing komponen atau bagian-bagian ini, baik kepala nozzle, jarum, dan ini juga baut, itu cara pengaturannya itu ada dicari di video saya yang lain, itu sudah ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.